Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai cara menggunakan PPT dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Yunita dengan NIM 2100638 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai konsep pembelajaran. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, dengan demikian nih, proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, pembelajaran ini merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan juga kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sehingga dengan demikian, untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik perlu memahami teori-teori belajar yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPT. Apa sih PPT itu? Nah, PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi komputer di bawah Microsoft Office. Program aplikasi ini merupakan program untuk membuat presentasi yang dapat dijadikan untuk media pembelajaran. Nah, menurut Rusman dan kawan-kawan pada tahun 2012, Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint ini merupakan software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan lebih menarik, mudah, dan pembuatan serta penggunaan program PowerPoint juga relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat penyimpanan data. PowerPoint sendiri merupakan program aplikasi presentasi berbasis multimedia yang artinya media presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Presentasi PowerPoint adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang segala hal yang dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide, sehingga orang yang menyimak lebih dapat memahami penjelasan melalui visualisasi yang terangkum dalam slide, baik berupa teks, gambar, suara, film, dan sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa PowerPoint itu adalah salah satu media presentasi yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan multimedia, meliputi teks, audio, visual, video, animasi, dan lain sebagainya, yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melakukan sebagaimana fungsinya sebagai media pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat PPT. Nah, dalam pembelajaran, yaitu di bidang pendidikan, Microsoft PowerPoint sendiri sering digunakan oleh guru ataupun dosen sebagai media untuk menyampaikan materi dari pembelajaran dengan mudah.
Karena media pembelajaran adalah teknologi sarana komunikasi dan sekaligus pembawa pesan. Dari mikroskop PowerPoint ini, para guru, dosen, ataupun mahasiswa dapat menampilkan video atau gambar yang dapat menunjang proses pembelajaran, penyampaian materi, atau bahan ajar agar mudah dipahami dan dimengerti oleh para audiens. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai PPT sebagai media pembelajaran. Nah, proses pembelajaran atau proses belajar mengajar seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan juga di luar pengalaman siswa sehari-hari. Sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Gambar 2 dimensi atau model 3 dimensi adalah visualisasi yang sering dilakukan dalam pembelajaran, menurut Nana Sujana pada tahun 2013. Nah, pemanfaatan media PowerPoint ini dengan bantuan LCD dapat mencakup jangkauan pancar yang cukup besar, sehingga dapat mengakomodasi jumlah audiens yang cukup banyak. Kelebihan dari media ini sendiri adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan juga sound menjadi satu kesatuan penyajian. Nah, media PPT ini juga dapat mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Program ini dapat mengakomodasi siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditif, maupun kinestetik, dan lain sebagainya secara sekaligus. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan media PPT dalam pembelajaran. Penerapan media mikroskop PowerPoint ini tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses belajar mengajar oleh. Karena itu, sebelum menerapkan suatu media, hendaknya dipilih metode yang tepat dalam menyesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, agar penerapan media mikroskop PowerPoint ini berguna dan memiliki manfaat yang bermakna. Dengan menggunakan mikroskop PowerPoint ini, maka proses belajar mengajar akan semakin memudahkan bagi siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan presentasi belajarnya atau prestasi belajarnya. Selanjutnya yaitu ada tips efektif nih untuk membuat PPT menarik. Nah, yang pertama yaitu gunakan template menarik. Pilihlah template yang sesuai dengan topik dan jenjang pendidikan siswa. Hindari template yang terlalu ramai dan juga norak. Kemudian yang kedua yaitu gunakan font dan ukuran yang sesuai. Nah, gunakan font yang mudah dibaca dan ukuran yang cukup besar agar terlihat jelas dari seluruh ruangan. Yang ketiga yaitu gunakan warna tidak mencolok. Hindari penggunaan warna yang terlalu terang atau kontras karena dapat mengganggu fokus para siswa. Kemudian yang keempat yaitu simpan font mudah diakses. Nah, jadi simpan font mudah diakses ini kita simpan PPT dalam font yang mudah diakses dan dibagikan seperti PDF atau PPTX. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cara menggunakan PPT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu, seperti yang terlihat di gambar, kita membuka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint yang kita punya di laptop, kemudian buka presentasi baru. Setelah aplikasi PowerPoint terbuka, kita dapat memilih opsi buat presentasi baru.
untuk membuat presentasi dari awal, atau kita juga dapat memilih template yang sudah ada, yang terdapat di laptop kita masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu desain slide. Jadi, setelah kita membuat presentasi baru, kita akan dibawa ke antarmuka pengeditan. Nah, nanti di pengeditan itu di mana kita dapat mulai mendesain slide, tambahkan teks, gambar, grafik, atau elemen desain lain yang sesuai dengan kebutuhan untuk presentasi kita. Kemudian yang keempat yaitu tambahkan animasi dan juga efek. Nah, PPT sendiri memungkinkan kita untuk menambahkan animasi dan efek transisi antar slide. Nah, kita dapat mengakses fitur ini dari tab animasi atau transisi di bagian atas antarmuka pengeditan. Nah, yang kelima yaitu simpan presentasi. Nah, kita harus pastikan untuk menyimpan presentasi kita, pilih opsi simpan dari menu file, dan tentukan lokasi serta nama file untuk presentasi kita tersebut. Nah, yang keenam yaitu tampilkan presentasi. Nah, setelah kita selesai mengedit PPT kita tadi untuk presentasi, kita dapat memilih opsi tampilkan dan menu slideshow untuk melihat presentasi kita secara penuh. Layar kita dapat menggunakan tombol-tombol atau gestur yang ditetapkan untuk berpindah antara slide dan mengontrol presentasi kita. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan akhir. Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa penggunaan PPT sendiri dalam pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat bagi guru dan juga siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah dan step yang dipaparkan dalam panduan ini, kita dapat membuat PPT yang menarik, informatif, dan efektif untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran para siswa. Nah, baik, itu saja penyampaian eh, dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.